tidak menunjukkan kekuatan. Sebaliknya, boleh hanya menunjukkan kelemahan. Kekuatan sebenar adalah lindungi kawan. Sama-sama kita hentikan budaya buli. Seorang murid sekolah dasar 108 Tengkerang, Labuai, Kota Pekanbaru Riau diduga menjadi korban perundungan teman sekelasnya. Korban meninggal dunia diduga karena kebocoran di jantung dan paru-paru akibat kekerasan benda tumpul. Seorang murid kelas 6 SDN 108 Tengkerang, Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau berinisial MAR, 9 tahun, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban perundungan atau bullying oleh teman sekelasnya. Korban meninggal dunia setelah mengeluhkan sakit pada bagian dada yang diduga akibat kekerasan fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Ainur Rahma dengan nomor NIM 2025-15112. Di sini saya akan menyampaikan video untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan. Korban MAR diduga mengalami bullying yang disertai dengan kekerasan fisik. Ia dipukul menggunakan benda tumpul dan mendapat hantaman di bagian dadanya, sehingga dua paru-paru dan jantungnya mengalami kebocoran. Sebelum jalani pemeriksaan yang kedua kalinya, MAR mengaku pada ibunya bahwa selama ini ia sering dipukul, dibully, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ia baru berani bercerita kepada sang ibu dan pihak medis setelah mereka menanyakan penyebab luka pukulan di bagian dadanya. Setelah menjalani pemeriksaan lebih lanjut, dokter memutuskan bahwa NAR harus dirawat inap. Namun, kondisi tubuhnya terus-menerus semakin melemah. Pada tepat 1 minggu setelah ia menjalani perawatan, korban MAR tidak lagi mampu bertahan. Dan korban MAR itu menghembuskan nafas terakhirnya pada 23 November 2025. Kemudian, orang tua korban melaporkan kejadian ini kepada pihak sekolah dan juga dinas pendidikan. Ibu korban, yaitu Ibu Deswita, menyampaikan harapan besarnya terhadap peristiwa yang terjadi kepada anaknya agar tidak terjadi lagi kepada anak-anaknya lain. Dan ia meminta keadilan. Hingga kini, kasus ini masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Dalam kasus perlindungan yang menimpa RAF, pelaku bullying ini dapat dijelaskan melalui 2 teori. Menurut teori yang pertama, yaitu teori Erik Erikson, anak usia sekolah dasar ini berada pada tahap industri inferior dan inferiority, yaitu fase di mana ketika mereka ingin terlihat lebih hebat dari orang lain dan ingin diakui oleh teman-temannya. Ketika seorang anak mendapatkan dukungan dan merasa tidak dihargai ataupun justru mengalami tekanan dari lingkungan, ia biasanya menutupi itu dengan menunjukkan rasa kekuasaan, termasuk dengan membuli, memukul, ataupun merundung teman-temannya yang dianggap lebih lemah dari dirinya, seperti yang dialami oleh MAR sebelum meninggal. Sementara itu, menurut Albert Bandura menjelaskan bahwa perilaku bullying dapat muncul melalui proses sosial. Anak yang meniru kebiasaan yang ia lihat dari rumah, lingkungan, apalagi yang sekarang itu sedang marak terjadi dalam sosial media. Solusi untuk korban dapat diselesaikan yang pertama melalui teori Erik Erikson. Di sekolah, guru dapat memberi tugas untuk meningkatkan rasa percaya diri kepada korban. Contohnya, korban ditunjuk sebagai pemimpin diskusi di sebuah kelompok. Dan di rumah, orang tua memberi dukungan emosional. Contohnya yaitu ibu mendengarkan cerita korban setiap malam. Ataupun sebelum tidur, ibu mengajaknya bercerita dulu 5 menit. Dan itu bisa menguji kemampuannya dalam hal berbicara. Yang kedua ada oleh Albert Bandura. Untuk di sekolah, korban mendapat contoh perilaku yang asertif. Contohnya, guru mencontohkan cara berbicara. Saya tidak suka diperlakukan seperti itu. Lalu, korban dapat menirukannya. Dan yang kedua itu adalah di rumah. Ketika di rumah, orang tua memberi contoh reaksi yang tenang terhadap masalah. Contohnya itu adalah orang tua memperlihatkan cara menghadapi konflik tanpa amarah, tanpa kekerasan fisik agar korban dapat meniru hal tersebut. Yang ketiga, menurut Lauren Kohlberg, di sekolah, itu adalah korban dapat membantu memahami hak moralnya. Contohnya, guru berkata, kamu berhak merasa aman di sekolah saat memberi dukungan. Dan yang kedua itu adalah di rumah. Orang tua dapat mengajak berdiskusi melalui nilai moral.
Contohnya itulah orang tua bertanya, menurutmu gimana nih pelaku yang adil untuk memperkuat pemahaman si korban. Dan yang keempat itulah pendekatan interferensiasi berbasis sekolah. Di sekolah, sistem perlindungan yang baik untuk korban. Contohnya, korban ditemani guru saat piket ataupun korban diawasi saat piket oleh guru. Dengan begitu, korban merasa diawasi dan ia merasa tenang, tidak takut akan ada ancaman teman-temannya untuk membulinya. Dan di rumah, orang tua dapat rutin monitoring kepada anak. Contohnya yaitu orang tua mengecek perubahan perilaku ataupun orang tua mencatat perilaku setiap harinya. Apakah ada yang aneh ataupun tidak? Apakah itu sudah menjurus kepada hal yang lebih baik atau malah membuat anak itu semakin down? Solusi permasalahan bagi pelaku. Pertama, ada dari teori Erik Erikson. Di sekolah, guru memberi pelaku korban peran positif agar identitasnya terbentuk secara sehat. Contohnya, guru menyuruh pelaku untuk membantu menyiapkan kelas ataupun mengkoordinir kelas. Yang kedua itu ada di rumah. Orang tua membangun rasa tanggung jawab. Contohnya, pelaku diberi tugas harian seperti merapikan kamarnya sendiri. Yang kedua ada oleh Albert Bandura. Di sekolah, mengarahkan perilaku meniru model perilaku empati. Contohnya, guru memperagakan cara meminta maaf, berterima kasih, dan juga minta tolong yang baik, dan pelaku tersebut bisa menirukannya. Dan di rumah, orang tua memperlihatkan perilaku yang lembut. Contohnya, ayah menunjukkan cara berbicara yang sopan ketika ia menyelesaikan masalah dan tidak menggunakan kekerasan fisik ataupun menggunakan nada tinggi. Yang ketiga ada Lauren Colbert. Di sekolah, diskusi moral untuk meningkatkan rasa empati. Contohnya, guru menanyakan, bagaimana perasaan kamu jika kamu disakiti? Dan di rumah, orang tua dapat mengajarkan konsekuensi moral. Contohnya, orang tua menjelaskan bahwa menyakiti orang lain membuat hubungan rusak dan tidak akan membawa kebaikan. Dan yang keempat, itu ada pendekatan intervensi berbasis sekolah. Di sekolah, perilaku mengikuti program pengendalian emosi ataupun dengan konseling secara rutin di sekolahnya. Contohnya itu adalah pelaku diajak bermain peran ataupun pelaku bisa berdiskusi dengan guru agar guru juga tahu pelaku udah sejauh mana nih berubah menjadi ke perilaku yang lebih baik. Dan di rumah, orang tua memantau penggunaan handphone dan mode anak pada handphone agar konten-konten yang tidak senonoh ataupun konten-konten yang tidak pantas tidak muncul di hadapan anak-anak. Dan juga membatasi ataupun orang tua mengawasi pada saat anak-anak bergaul di lingkungannya. Terima kasih semuanya udah menonton sampai akhir. Semoga dapat dimengerti dan juga melalui ini kalian dapat tahu nih bahwa perlakuan bullying itu tidak baik dan juga akan merusak moral dan juga merusak psikologi seorang anak. Thanks for watching. Bye bye.